ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, kaidah membedakan antara dai sunnah dan dai bid'ah, sikap di dalam masalah pengafiran, dalam masalah takfir. Iya. Ahli sunnah itu tidak sembarang mengafirkan. Tidak sembarang apa? Mengafirkan. Beda dengan ahlul bid'ah. Sedikit-sedikit kafir. Iya. Dan bisa dia kafirkan semua manusia. Jelas ya? Karena itu Syed Qutb, Hasan al-Banna, ini dua orang ini buku-bukunya yang merupakan pedoman orang-orang yang berpemikiran takfiri di masa ini. Khususnya buku-buku Syed Qutb. Kalau ada yang tidak percaya, tanya saja kepada Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Karena Yusuf Al-Qaradawi juga diakui bahwa pemikiran takfir bersumber dari siapa? Dari Syed Qutb. Jadi orangnya saja mengakui. Ya. Kenapa lagi ada yang membela-bela? Syed Qutb yang menganggap kafir masyarakat muslim yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Dia mengajak untuk melakukan kudeta-kudeta. Ya. Bahkan di sebagian bukunya dia memberikan teori-teori bagaimana cara membuat hal tersebut di dalam sebuah negeri. Jelas ya? Dan ini banyak ya di dalam hal-hal yang seperti itu. Ataupun ahli sunnah. Ahli sunnah itu orang yang paling berhati-hati dalam menjadikan vonis takfir. Karena ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Siapa yang berbicara di dalamnya tanpa ilmu, Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa haru alaih." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah, tapi kalau tidak akan kembali kepada dirinya. Karena itu dai sunnah itu tidak sembarang menjatuhkan vonis kafir. Ya. Dan dia adalah orang yang mengetahui hukum-hukum seputar pengafiran. Jelas ya? Adapun yang mengafirkan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir, atau orang yang berkata dia melakukan dosa besar terus-menerus itu kafir, ini juga pemikiran takfiri. Jelas ya? Atau orang yang mengatakan, ya, orang yang jatuh di dalam syirik akbar tidak diberi udzur dengan kejahilan secara mutlak. Ini juga dari pemahaman takfiri. Jelas ya? Tidak ada yang mengatakan tidak diberi udzur secara mutlak. Mereka melihat kondisi dan keadaan. Kadang diberi udzur, kadang tidak diberi udzur. Jelas ya? Baik. Maka ini dari ciri-ciri di dalam hal ini. Nah, di sini tampak kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah. Ini memang prinsip dasarnya adalah mengafirkan kaum muslimin. Karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Hanya bedanya kalau kaum Khawarij dihukum dunia, dianggap kafir keluar dari Islam. Kaum Mu'tazilah menganggap dia bukan muslim, bukan kafir. Kedudukan antara dua kedudukan, di tengah. Jelas ya? Baik. Tapi hukum akhirat mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar hukumnya kafir. Baik, ini sikap di dalam pemahaman takfiri. Demikian pula di antara dai di masa sekarang ini ada dai murji'ah namanya. Ya, menggampangkan dalam hal tersebut. Sampai bagi mereka itu tidak ada pengafiran kecuali kalau dia meyakini itu halal. Ada orang yang sujud ke berhala, tidak boleh dikafirkan. Ya. Sampai ditanya bahwa dia menganggap itu boleh, halal. Jelas ya? Ini pemahaman murji'ah. Dai sunnah tidak seperti itu. Dai sunnah tidak seperti itu. Ini masalah termasuk masalah yang urgen sebenarnya dan dia detail.
perlu rincian, tapi saya isyaratkan ya hal-hal yang membedakan.